Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, para generasi muda hebat yang saya banggakan. Setiap hari kita membuka media sosial, kita melihat gambaran hidup yang ideal, hubungan terlihat romantis, kebebasan berekspresi, gaya hidup yang seolah-olah tanpa batas. Tapi di balik layar scrolling itu, ada realitas yang sering tersembunyi. Ada bahaya yang mengintai jika kita tidak punya pegangan. Hari ini saya tidak akan berbicara tentang hoax atau cyberbullying. Saya ingin berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih fundamental. Sesuatu yang menyangkut harga diri, masa depan, dan batasan kita sebagai manusia. Bahaya pergaulan bebas dan dampak destruktif dari perzinahan. Mungkin sebagian dari kita merasa topik ini terlalu kuno atau tabu. Tapi percayalah, tujuan saya berdiri di sini bukan untuk menghakimi. Tujuan saya adalah mengajak kita semua untuk berpikir secara kritis dan sadar bahwa ada konsekuensi nyata yang sedang mengancam generasi kita. Teman-teman sekalian, sebagai seorang muslim, panduan hidup kita yang pertama dan utama adalah Al-Quran. Jauh sebelum ilmu psikologis modern dan data statistik ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita peringatan yang sangat jelas. Allah tidak hanya berfirman jangan berzina, tapi Allah juga berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Perhatikan kata kuncinya, mendekati, bukan hanya melakukan hajat. Mendekatinya saja sudah dilarang. Apa artinya mendekati? Mendekati itu berarti adalah pergaulan bebas itu sendiri. Khalwat, berdua-duaan, obrolan yang menjurus, atau sentuhan fisik saja yang bukan mahramnya, itu juga termasuk dalam mendekati sih. Mengapa dilarang? Karena Allah tahu itu adalah jalan yang buruk. Larangan ini bukan untuk mengekang kita, tapi untuk melindungi diri kita ya dari apa? Pertama, melindungi dari dampak kesehatan. Kita mungkin merasa aman karena hanya sekali aja, atau karena sama-sama suka. Tapi data di dunia nyata tidak bisa bohong. Data Kementerian Kesehatan RI tahun 2023 menunjukkan fakta yang mencengangkan. Kasus sifilis atau raja singa, penyakit menular seksual yang sangat berbahaya, naik 70% dalam 5 tahun terakhir. Dan tahu siapa penderita mayoritasnya? Ya, benar sekali. Mayoritasnya adalah usia 20 sampai 24 tahun. Itu kira-kira usia remaja sampai dewasa. Itu baru sifilis. Belum HIV, AIDS, atau HPV yang juga termasuk penyakit-penyakit akibat dari pergaulan bebas. Itu adalah konsekuensi fisik yang bisa merusak tubuh kita selamanya. Kedua, melindungi juga dari dampak sosial. Kita semua punya cita-cita, ingin lulus kuliah, ingin berkarir, ingin membanggakan kedua orang tua. Tapi lihat apa kata BKKBN. Kehamilan tidak diinginkan atau KTD akibat perilaku seks pranikah adalah salah satu pemicu utama pernikahan dini di Indonesia. Apa yang terjadi setelah itu? Angka putus sekolah meroket. Cita-cita yang sudah dirakai bertahun-tahun hancur dalam semalam saja karena satu kesalahan. Masa depan yang cerah terpaksa ditukar dengan tanggung jawab yang belum siap kita pikul. Yang ketiga, dan ini yang paling sering diabaikan, yaitu melindungi kita dari dampak psikologis. Data pendukung kita, yaitu dari Halodoc dan dari berbagai studi lain, menjelaskan perilaku seks bebas punya korelasi kuat dengan depresi, kecemasan atau anxiety, dan rasa bersalah yang mendalam. Lebih jauh lagi, itu merusak trust issue, kemampuan kita untuk percaya kepada pasangan di masa depan. Bagaimana kita bisa membangun rumah tangga yang sakinah jika fondasi hubungan kita dimulai dengan sesuatu yang kita tahu salah dan kita sembunyikan. Teman-teman, faktor risiko di sekitar kita sangat besar. Tekanan teman bersebaya, tontonan di media sosial yang menormalisasi pergaulan bebas dan rasa ingin tahu yang tidak terarah. Lalu bagaimana cara kita membentengi diri?
Benteng kita yang pertama adalah sholat, dan itu yang paling utama. Sholat yang benar, yang didirikan dengan khusyuk. Allah berfirman, Inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan yang munkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Jika sholat kita belum bisa mencegah kita dari mendekati zina, maka ada yang salah dengan sholat kita. Mungkin bisa dengan kurang khusyuk, atau wudhunya yang kurang sempurna, atau tidak tumak ninah. Maka yang salah bukan sholat kita, tapi janji. Yang salah adalah sholat kita, bukan dengan janjinya. Benteng dua adalah lingkungan. Pilih teman bergaul, beranilah berkata tidak pada ajakan yang melanggar batas. Meskipun kita harus sendirian. Dan benteng ketiga adalah aktivitas positif. Sibukkanlah diri kita dengan hobi, organisasi, atau olahraga, atau prestasi. Jangan biarkan ada waktu luang untuk hal-hal yang sia-sia. Hadirin yang saya hormati, menjaga batas bukan berarti kita kuno. Menjaga batas bukan berarti kita tidak gaul. Menjaga batas berarti kita cerdas. Berarti kita menghargai diri kita sendiri. Berarti kita menghargai tubuh kita, masa depan kita, dan orang tua yang telah membesarkan kita. Jangan gadaikan masa depan indah yang sudah Allah siapkan hanya untuk kenikmatan sesaat yang penuh dengan penyesalan. Mari kita jaga diri kita, perkuat iman kita, dan fokus pada hal-hal hebat yang bisa kita capai. Ingat, terus menikmati masa muda tanpa merusak masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.